Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 mata kuliah Hukum Etika dan Penyiaran kali ini akan membahas tentang prinsip penyiaran universal dan prinsip hukum jurnalisme. Kami kelompok 6 beranggotakan Muhammad Faiz Hidayatullah, Cynthia Istanti, Melania Kuratan Aini, dan Insan Romadona Fitrianto. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke materi pertama, yaitu prinsip-prinsip penyiaran secara universal. Prinsip-prinsip penyiaran secara universal. 1. Sistem penyiaran dijalankan bagi kepentingan rakyat melalui dukungan terhadap bidang-bidang berikut: akses universal, keanekaragaman, demokratisasi gelombang udara, pembangunan bangsa, pendidikan, penguatan karakter rohani dan akhlak masyarakat. 2. Suatu kebijakan penyiaran yang demokratis membantu publik untuk memahami tujuan sistem penyiaran yang mereka inginkan dan peran yang dimiliki sistem tersebut dalam masyarakat. 3. Suatu kerangka kebijakan hendaknya sanggup beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang berubah tanpa membiarkan publik bertanya-tanya apa yang menjadi tujuan kebijakan dan undang-undang penyiaran. Nah, untuk prinsip-prinsip penyiaran secara universal yang selanjutnya nomor 4, itu ada suatu undang-undang penyiaran harus merefleksikan keanekaragaman masyarakat dan yang didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional yang mencakup sejumlah hal yang mendasar. Sifatnya, kebebasan berekspresi bagi semua orang, kesetaraan hak, dan lain-lain. Jadi, undang-undang penyiaran itu harus merefleksikan keanekaragaman masyarakat, mencerminkan keanekaragaman masyarakat, apalagi di Indonesia ini yang punya banyak sekali keanekaragaman masyarakat ya. Dan juga sifatnya itu kebebasan berekspresi bagi semua orang, kayak kesetaraan hak dan lain-lain seperti itu. Terus yang terakhir itu ada media penyiaran menggunakan gelombang-gelombang udara yang merupakan milik publik dan merupakan sumber daya yang terbatas. Jadi kalau teman-teman tahu gelombang-gelombang udara atau biasanya itu kayak frekuensi kayak gitu ya, atau mungkin channel ya, frekuensi lah ya. Nah, itu tuh sebenarnya bukan punyanya lembaga penyiaran itu, tetapi gelombang-gelombang udara ini tuh adalah milik publik yang sumber dayanya itu terbatas. Jadi, misalkan ada pelanggaran-pelanggaran penyiaran, nanti tuh sanksinya, salah satu sanksi dari pelanggaran penyiaran itu ada pengurangan jam tayang dan juga menghilangkan frekuensi saluran di channel itu. Misalkan kayak channel A ini tuh ngelanggar banyak kali. Nah, nanti tuh lama-kelamaan tuh kayak tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba itu. Nah, itu tuh kayak menghilangkan frekuensinya. Jadi, emang lembaga penyiaran di sini harus intinya tuh kayak nggak boleh ngelanggar kayak gitu ya. Dari materi yang telah disampaikan tadi, saya Milenia ingin melanjutkan materi mengenai prinsip hukum jurnalisme. Sebelum membahas materi ini, akan lebih baiknya jika kita mengulang terlebih dahulu apa itu jurnalistik. Ilmu, teknik, dan proses yang berkenaan dengan penulisan berita, feature, dan artikel opini di media massa, baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Tentunya dalam menjalankan kegiatan jurnalistik, kita harus memiliki pedoman, yaitu prinsip jurnalisme. Prinsip jurnalisme adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya, atau dasar jurnalisme yang menjadi pedoman wartawan atau media dalam bekerja. Prinsip jurnalistik juga merupakan pedoman etis para wartawan yang berlaku universal. Prinsip-prinsip ini lalu dituangkan dalam kode etik jurnalistik yang dirumuskan dan ditetapkan masing-masing organisasi profesi wartawan. Di Indonesia, prinsip jurnalistik berupa kode etik yang ditetapkan oleh Dewan Pers. Dalam penulisan berita, terdapat beberapa prinsip yang harus diketahui dengan baik oleh jurnalis. Prinsip ini harus dipegang dan diterapkan dalam setiap penulisan berita atau informasi yang akan disampaikan kepada massa. Untuk lebih memahaminya, berikut ini adalah beberapa prinsip dalam jurnalistik yang perlu diketahui. Yang pertama, berdasar kebenaran.
Maksudnya, kebenaran yang ada dalam informasi tersebut harus sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Ketika seseorang menjadi jurnalis, maka salah satu sumpahnya adalah menyajikan kebenaran kepada khalayak ramai dan tidak menyembunyikan sesuatu demi keuntungan semata. Namun sayangnya, di zaman yang semakin maju ini, justru kebenaran semakin sulit dilihat dan didapatkan. Beberapa media juga justru menjadi alat dalam menyampaikan berita bohong yang sering disebut hoaks. Yang kedua adalah kesetiaan. Seseorang jurnalis harus setia kepada kebenaran yang akan disampaikan pada masyarakat. Ia tidak boleh memihak pada pihak tertentu yang hanya menguntungkan diri sendiri. Salah satu komitmen yang harus dipegang teguh seorang jurnalistik adalah tidak boleh berpihak kepada siapapun atau netral, baik itu penguasa maupun pemilik media. Komitmen tersebut tidak boleh luntur karena itulah dasar dari kepercayaan masyarakat. Para pelaku media juga harus mendapat kepercayaan masyarakat, bahkan berita yang dipublikasikan tidak disarankan demi kepentingan iklan. Yang ketiga adalah verifikasi. Untuk bisa mendapatkan kebenaran yang utuh, seorang jurnalis harus rajin dan disiplin dalam melakukan verifikasi informasi yang ia dapatkan. Ini merupakan prinsip dalam jurnalistik yang sangat penting. Verifikasi yang dilakukan hendaknya juga berulang kali untuk mendapatkan kepastian kebenaran informasi tersebut. Verifikasi sangat penting dalam jurnalistik modern, apalagi dengan semakin banyaknya berita bohong yang dengan mudah beredar di masyarakat luas. Tindakan verifikasi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam jurnalistik modern. Jurnalistik itu berbeda dengan propaganda, fiksi maupun hiburan. Yang membedakan hal tersebut terletak pada verifikasi informasi. Verifikasi data ini bisa dalam metode mewawancarai berbagai macam sumber agar tidak hanya terlihat dari dua sudut pandang saja, tapi dari seluruh sudut pandang. Metode ini digunakan agar jurnalistik bisa objektif dan tidak bisa pada suatu kasus tertentu. Yang keempat adalah independen. Independen adalah kebebasan dari pihak yang mengekang atau mengarahkan informasi tertentu. Seorang jurnalis haruslah independen dan terbebas dari rasa kekangan atau ketakutan dalam menyampaikan kebenaran. Jika terjun ke dunia jurnalisme, seorang jurnalis harus mengetahui bahwa independensi tidak sama dengan sikap netral. Dalam menulis tajuk misalnya, pemimpin redaksi harus bersikap independen di mana tulisannya tersebut harus berdasarkan pemikirannya sendiri, tidak memihak pada pihak siapapun, sehingga harus ada jarak antara jurnalis dengan sumber agar jurnalis dapat melihat dengan kepala jernih kasus yang sedang diliputnya. Yang kelima adalah pemantau. Jurnalis tidak seharusnya menjadi alat dari pihak tertentu untuk melancarkan kepentingannya sendiri. Jurnalis harus bisa menjadi pemantau dari rakyat kecil yang tidak mampu bersuara untuk bisa mengeluarkan pendapatnya agar didengar oleh penguasa. Jurnalis memiliki kemampuan yang tak terbatas sebagai alat pengawas terhadap kekuasaan besar yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Dalam hal ini, berbentuk pemerintahan atau lembaga besar. Karena adanya jarak antara yang berkuasa dengan yang lemah, itulah peran jurnalis diperlukan sebagai penyambung lidah masyarakat, yaitu untuk menyampaikan pesan kepada satu pihak dengan yang lainnya dan tetap berpegang teguh pada prinsip jurnalisme. Dan selanjutnya adalah yang keenam, yaitu menampung aspirasi. Prinsip dalam jurnalistik, seorang jurnalis tak hanya memberikan informasi saja, ia juga harus menjadi wadah bagi mereka dan membantu banyak orang untuk memberikan tanggapan, kritik, dan aspirasi lain terkait beberapa isu tertentu. Biasanya, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada jurnalis disampaikan kepada pemerintah dan kemudian disiarkan melalui media penyiaran. Dan yang selanjutnya adalah yang ketujuh, yaitu membuat berita yang menarik dan relevan. Prinsip jurnalistik selanjutnya adalah mampu menyajikan informasi yang menarik dan relevan. Banyak informasi yang sebenarnya sangat
penting untuk diketahui oleh masyarakat. Namun sayangnya karena penyajian yang tidak menarik, informasi tersebut tidak digubris oleh masyarakat. Maka dari itu sangat penting untuk bisa menyajikan dan mengolah informasi yang didapatkan menjadi informasi yang menarik. Jika berita atau informasi yang disampaikan tidak menarik, tentu berita itu menjadi sia-sia karena tidak ada orang yang melihatnya. Yang kedelapan, mudah dicerna. Jurnalis bukanlah penulis yang akan menyajikan informasi pada kaum intelek saja, akan tetapi seluruh kalangan masyarakat akan menikmatinya. Maka dari itu, jurnalis harus mampu menyajikan informasi yang mudah dicerna oleh setiap kalangan, siapapun itu. Sajian yang berimbang dan luas sangat penting untuk difokuskan. Dan yang selanjutnya adalah yang terakhir. Kesembilan adalah menggunakan hati nurani. Seseorang jurnalis bukan hanya menulis berita berdasarkan permintaan atau logika saja, namun akan tetapi juga menggunakan hati nurani. Dengan adanya hati nurani, maka secara otomatis jurnalis akan memiliki etika dan moral yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan kebenaran yang hakiki. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata ataupun salah ucap, kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.